Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurina Yatika sebagai moderator. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bersitepasi dengan Zoom kami. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas tentang HIV dan AIDS. Dan langsung ke pemateri saja, yaitu Marita Duyanti. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izinkan saya untuk memaparkan materi terkait virus HIV/AIDS. Pengertian dari HIV adalah suatu virus yang dapat menyerang sel darah putih di dalam tubuh manusia atau limfosit yang dapat mengakibatkan turunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia yang membuat lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS ini, sulit bagi mereka untuk kembali sembuh. Bahkan pada kasus yang terjadi dapat menyebabkan kematian. Pengertian dari AIDS adalah suatu kumpulan gejala penyakit yang mengakibatkan kekebalan tubuh mereka menurun sehingga dapat menimbulkan infeksi HIV. Kasus HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2023, orang dengan infeksi HIV berdasarkan AIDS Epidemic Model diperkirakan sebanyak 515.000 jiwa orang. Jumlah ini menurun daripada di tahun 2022 sebanyak 526.000 jiwa menurut Kemenkes RI 2023. Menurut UNAIDS, pada tahun 2022 sebanyak 630.000 kasus orang meninggal karena terinfeksi HIV secara global. Penyebab HIV/AIDS berdasarkan dari beberapa faktor. Yang pertama, karena hubungan seksual. Yang kedua, karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pencegahan HIV/AIDS. Yang ketiga, karena hubungan sesama jenis atau beda jenis. Selanjutnya adanya kontak langsung dengan darah. Yang kelima ada karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau digunakan secara bersamaan. Yang ketujuh, adanya spreadnya para pecandu narkoba suntik. Yang kedelapan, ada transfusi darah yang tidak steril. Yang kesembilan, karena ibu hamil yang mengidap HIV kemudian tertular kepada bayinya pada saat melahirkan atau di dalam kandungan. Selanjutnya ada gejala dan tanda klinis terinfeksi HIV. Yang pertama ada keadaan umum. Keadaan umum ini dapat dilihat dari turunnya berat badan lebih dari 10% dari berat badan awal. Yang kedua, adanya demam dan diare yang lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, ada limfadenopati yang meluas. Selanjutnya tanda pada kulit yaitu post-exposure prophylaxis atau PPP, dan kulit kering yang meluas merupakan dugaan kuat terjadinya infeksi HIV. Dan yang kedua, ada beberapa kelainan seperti kelainan kulit genital atau folikulitis dan psoriasis. Tiga, adanya infeksi. Infeksi ini berupa infeksi seperti jamur. Yang kedua, infeksi viral seperti herpes zoster. Yang ketiga, adanya herpes genital atau berulang. Yang keempat, adanya gangguan pernapasan. Selanjutnya, gangguan neurologis yaitu nyeri di bagian kepala yang semakin parah dan terus menerus dan tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian mulai timbul adanya kejang dan menurunnya fungsi kognitif. Selanjutnya ada penularan HIV/AIDS. Yang pertama ada hubungan seksual. Hubungan seksual ini yang memungkinkan adanya darah, air mani, dan cairan vagina. Orang yang terinfeksi HIV masuk ke dalam aliran darah orang yang belum terinfeksi HIV. Yang kedua, adanya jarum suntik. Jarum suntik yang dipakai secara bergantian dengan orang lain dapat menimbulkan adanya infeksi HIV. Selanjutnya, ibu dan anak. Dari ibu yang terinfeksi HIV kemudian tertular kepada anak baik di dalam kandungan atau pada saat ibu menyusui. Yang keempat, adanya penerimaan transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV. Selanjutnya ada cairan tubuh yang tidak menularkan HIV, yaitu cairan keringat. Yang kedua, air mata. Yang ketiga, air liur atau ludah. Yang keempat, urin.
Selanjutnya, HIV/AIDS tidak menular melalui kita bersalaman, berpelukan, berciuman, batuk atau bersin, memakai peralatan rumah tangga seperti alat makan, kamar mandi, WC, atau kamar tidur. HIV juga tidak menular melalui gigitan nyamuk pada saat bekerja, bersekolah, ataupun berkendara umum, atau pada saat memakai fasilitas umum seperti kolam renang, WC umum, dan sauna. Selanjutnya ada pencegahan HIV/AIDS. Ini dapat dilakukan dengan 5 konsep, yaitu ABCDE. Yang pertama ada absensek, yaitu dengan menggunakan alat bantu sebelum melakukan hubungan seksual. Yang kedua, bersikap saling setia, yaitu tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga ada kondom, yaitu sebagai alat mencegah terjadinya infeksi HIV. Yang keempat adanya drug no atau dilarang menggunakan narkoba. Yang kelima ada equipment, yaitu peralatan. Pencegahan HIV/AIDS berdasarkan kelompok. Yang pertama adanya kelompok tertular, yaitu mereka yang sudah terinfeksi HIV. Yang kedua ada kelompok berisiko tertular atau rawan tertular, adalah mereka yang berperilaku sedemikian rupa sehingga sangat beresiko untuk tertularnya HIV. Yang ketiga ada kelompok rentan, adalah kelompok masyarakat yang karena lingkungan dan sehingga rentan terhadap infeksi HIV, tertularnya infeksi HIV. Yang ada masyarakat umum, bagi mereka yang tidak termasuk dalam 3 kategori kelompok tersebut. Terima kasih untuk materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang ingin didiskusikan atau pertanyaan? Izin bertanya, Mbak. Iya, silakan Bu Holisa. Ya. Apakah kemajuan terbaru dalam penelitian vaksin HIV di saat ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Ibu Holisa. Izin untuk menjawab. Dari hasil penelitian terbaru, vaksin yang menjanjikan terkait virus HIV ini, yang pertama ada vaksin Mosaico, yaitu vaksin yang dapat mengurangi infeksi HIV sebesar 50% dari peserta yang menerima uji dosis penuh. Yang kedua adanya pendekatan mRNA, yaitu vaksin yang lebih mudah dimodifikasi dan diproduksi dibandingkan dari vaksin konvensional. Yang ketiga ada antibodi lebar netral atau BNIBS, yaitu vaksin antibodi yang dapat melawan berbagai strain HIV atau untuk mencegah HIV. Yang keempat adanya vaksin T-cell, yaitu melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan menyerang sel yang sudah terinfeksi virus HIV. Selanjutnya ini ada Alif yang pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan antara hak individu untuk privasi dengan kebutuhan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam konteks HIV/AIDS? Baik, terima kasih untuk Mbak Alif. Izin untuk menjawab pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan antara hak individu dan privasi dengan kebutuhan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam konteks HIV/AIDS, yaitu dengan menemukan keseimbangan antara hak individu untuk privasi dan kebutuhan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam konteks HIV/AIDS merupakan tantangan yang sangat kompleks. Di satu sisi, individu memiliki hak untuk menjaga informasi pribadi mereka, termasuk status HIV, yang di sisi lain, masyarakat memiliki kepentingan dalam mencegah penyebaran HIV dan melindungi orang lain dari hal tersebut. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Yang pertama ada penguatan pencegahan dan edukasi. Yang kedua ada pendekatan berbasis hak dan konsen. Yang ketiga ada penegakan hukum yang adil dan proporsional. Yang keempat adanya peran penting pemanfaatan teknologi. Terima kasih. Ini selanjutnya ada Risma Nanda Septiana. Boleh? Ini selanjutnya ada Risma Nanda Septiana. Boleh?
Izin bertanya, untuk HIV AIDS apakah ada efek samping dalam pengobatannya? Baik, terima kasih untuk Mbak Risma pertanyaannya. Pengobatan HIV apakah memiliki efek samping gitu ya? Untuk pengobatan HIV umumnya aman dan memiliki efek samping yang sangat minimal. Kemungkinan efek samping pada yang paling umum terjadi seperti adanya kelelahan, mual, sakit kepala, dan diare. Kebanyakan dari efek samping ini dapat diatasi dengan menggunakan obat-obat dan yang menyesuaikan dengan dosisnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau penyebutan nama, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.